Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kali ini aku masih mau lanjutin cerita anime Tokyo Revenger. Kemarin kita bahas chapter 64 dan 65. Sekarang aku mau bahas chapter 66 dan 67 ya. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di chapter 66 diperlihatkan Ema-chan yang sedang memeluk Maiki dan Takemichi yang melihatnya pun tidak percaya. Kenapa dari semua pria, kenapa Ema-chan memilih Maiki? Bagaimana dengan Draken? Takemichi pun mulai membayangkan Maiki dan Draken bermusuhan gara-gara memperebutkan Ema-chan. Di tengah kehaluan Takemichi, dia dikagetkan dengan kedatangan Hina dan Naoto yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Belakangan ini aku sadar belum pernah mendengar kabarmu, jadi inikah yang kamu lakukan? Tanya Hina ke Takemichi. Hina yang ikut melihat kebersamaan Maiki dan Ema-chan mulai berlagak layaknya detektif dan berasumsi kalau dia mencium drama perselingkuhan. Pasti ada sesuatu alasan di balik semua ini. Bukankah begitu Takemichi-kun? Tanya Hina. Dan Takemichi hanya mengiyakannya. Aku akan memecahkan misteri ini. Ayo ikut aku, kita akan mengikutinya, kata Hina dengan semangat. Naoto memberitahu ke Takemichi untuk ikut saja apa kata kakaknya, karena dia lagi suka dengan serial detektif. Mereka bertiga mengikuti Maiki dan Ema sampai di sebuah kafe. Mereka bertiga pun melihat kebersamaan Ema dan Maiki. Hina pun menyuruh Takemichi untuk mengamati tatapan mata Ema karena Hina merasa yakin insting wanitanya mengatakan kalau tatapan itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Si Takemichi bukannya melihat mata Ema, malah matanya mengamati hal yang lain. Dan dapatlah dia hadiah tinju dari Hina tepat mendarat di pipinya. Mereka bertiga dikagetkan dengan kedatangan Yamagasi. Mereka pun menganggap Maiki dan Ema sedang membuat skandal. Alasan itulah mereka bertiga mengikuti Ema dan Maiki untuk mencari bukti, tapi sampai sekarang mereka belum menemukan bukti yang nyata. Yamagasi pun bercerita kalau dia pernah mendengar rumor kalau Ema dan Maiki bersama-sama keluar dari rumah Maiki dan sangat terlihat akrab. Dan itu adalah pagi setelah Ema menginap semalaman di rumah Maiki. Hina pun menyela cerita Yamagasi. Tapi maaf, aku sudah selesai memecahkan masalah. Tidak diragukan lagi kalau Ema itu tukang selingkuh, kata Hina dengan semangat. Ikut aku Takemichi, yang kita perlukan sekarang adalah dari orang-orang yang terlibat, ajak Hina ke Takemichi. Hah? Apa? Kamu mau melabrak langsung? Mungkin itu bukanlah ide yang bagus. Jangan begitu Hina, ini Maiki loh yang sedang kita bicarakan, jawab Takemichi. Tapi aku merasa kasihan dengan Draken-kun, kata Hina. Mungkin cukup menyedihkan kalau Draken-kun melihat mereka sedang bersama. Takemichi dikejutkan dengan kedatangan Draken. Kau merasa kasihan untuk siapa barusan? Ucap Draken menahan emosi. Hina menghampiri meja di mana Maiki dan Ema makan. Mereka berdua terkejut akan kedatangan Hina. Kalian berdua yang terburuk, kata Hina. Takemichi yang mengetahui Draken yang melihat kejadian itu pun mulai panik. Itu tidak seperti yang kau lihat Draken-kun, teriak Takemichi panik. Draken? Teriak Ema saat melihat kedatangan Draken. Saat Takemichi dan kawan-kawan mulai panik, tanpa diduga Draken malah tertawa dan berkata, lagi ngajak adikmu jalan untuk rayain ulang tahun dia ya Maiki, hahaha. Diam oi, jawab Maiki. Sontak mereka terkejut karena Maiki dan Ema ternyata adalah saudara. Oh, kamu tidak tahu Takemichi, Maiki dan Ema itu saudara tiri, kata Draken. Dan drama perselingkuhan pun berakhir
Dan Hina yang ngerasa menjadi detektif handal serta Yamagasi yang udah buat rumor langsung berpaling agar tidak disalahkan. Draken pun memberi hadiah ulang tahun untuk Emma. Selamat ulang tahun, itu yang kamu mau, itu dari permainan arcade terakhir kan? Itu saja, aku pergi ya, ucap Draken sambil berjalan dengan kerennya meninggalkan mereka. Hina dan Takemichi ikut bahagia melihat Emma yang begitu bahagia saat mendapat hadiah dari Draken. Mereka berdua pun berharap hubungan mereka juga akan lancar dan bahagia. Dan chapter 66 pun selesai. Langsung lanjut ke chapter 67 di mana kita akan diperlihatkan ke masa lalu saat Keisuke Baji untuk pertama kalinya bertemu dengan Chifuyu Matsuno. Akhirnya mereka berteman dan Chifuyu begitu menghormati Baji. Saat itu Chifuyu yang masih berumur 12 tahun di awal masuk sekolah sebagai murid baru, dia udah membuat onar dengan menghajar kakak kelas di sana. Dengan siapapun aku tidak akan ngomong sopan karena akulah penguasa di sini, ucap Chifuyu dengan sombong. Dengan cepat Chifuyu menjadi orang terkenal di sekolah barunya itu dan teman-temannya pun mengagumi dirinya. Senior-senior kita hanyalah orang-orang lemah. Itulah kenapa tidak ada yang memperdulikan mereka, kata Chifuyu ke teman-temannya. Saat di dalam kelas, Chifuyu mendapatkan kabar dari teman-temannya kalau ada anak kelas 3 yang gak dilulusin. Jadi harus ngulang lagi 1 tahun. Mereka mengira kalau anak itu gak lulus karena dia pasti anak nakal yang sangat kuat. Karena penasaran dan gak ingin anak itu bertingkah seolah-olah sekolah jadi miliknya, Chifuyu berinisiatif mencarinya dan berniat untuk menghajarnya. Dan saat bertemu, Chifuyu dan teman-temannya terkejut melihat penampilan Baji waktu itu yang begitu culun dengan kacamata tebal serta rambut yang klimis. Chifuyu pun menanyakan ke Baji kenapa dia berpenampilan culun seperti itu. Dan alasan Baji, aku gak dilulusin lagi, gak mau bikin mamaku nangis lagi, ucap Baji. Baji saat itu juga sangat serius belajar, tapi ternyata dia sedang menulis surat dan huruf yang dia tulis ternyata banyak yang salah. Dia pun dibantu sama Chifuyu membenarkan tulisannya, dan Baji menganggap kalau Chifuyu adalah orang yang baik. Kau menulis surat untuk seseorang, dasar aneh, tanya Chifuyu. Tutup mulutmu, ini bukan urusanmu, kau mau mati, jawab Baji. Chifuyu pun terus menggodanya, tapi dia sambil membantu Baji saat menulis surat. Pulang sekolah, Chifuyu memutuskan untuk mengikuti Baji karena penasaran. Tapi saat mengikuti Baji, Chifuyu dihadang oleh sekelompok berandalan. Kau pikir bisa lolos setelah menghajar salah satu bawahanku? Kau bodoh, ucap ketua geng motor itu. Pria ini bos dari geng motor Madala. Kau mengganggu kami, hidupmu sudah berakhir Matsuno, kata yang lain. Aku akan mengajarimu cara sopan santun yang benar, ancam ketua geng. Tanpa basa-basi, disundulah muka si ketua geng itu sama Chifuyu. Ups, maaf, aku tadi mau menunduk tapi kepalamu menghalangi. Mencegat dengan membawa 20 orang dan kau menyebut dirimu sebagai geng motor. Cih, dasar orang lemah, ucap Chifuyu. Chifuyu pun mulai dikeroyok oleh mereka. Tanpa rasa takut, Chifuyu melawan mereka. Tapi karena lawannya begitu banyak, dia pun mulai kelelahan dan terpojok. Tiba-tiba datang Baji, dia berkata, keroyokan melawan 1 orang dan menggunakan senjata, sialan, cupu kali. Chifuyu yang melihat kedatangan Baji menyuruhnya untuk pergi karena ngerasa perkelahian itu tidak cocok untuknya. Tapi Baji malah berkata, suratku sudah terkirim, makasih bro. Sebagai ucapan terima kasih, kenapa tidak membiarkan aku ikut bergabung? Dan pukulan Baji langsung mendarat ke muka ketua geng itu dan sekali pukul langsung tumbang. Baji pun membuka kacamatanya dan ikat rambutnya. Mereka pun terkejut ternyata dia adalah kapten divisi pertama geng Tokyo Manji, Baji Keisuke.
Dan dalam waktu sekejap, para anggota geng motor itu dengan mudah dikalahkannya. Dengar ya dasar kalian, di geng kami kalau salah satu teman kami terluka, kami akan menginjak-injak geng apapun yang melakukan itu. Jadi ingat dengan benar, dia adalah temanku. Kalau kalian macam-macam lagi, kami akan menyapu bersih geng kalian, ancam Baji ke mereka. Chifuyu, kau suka peyong yakisoba? Tanya Baji ke Chifuyu. Dan ternyata mereka berdua tinggal di gedung yang sama. Dan sejak saat itu Baji menjadi orang pertama yang disegani oleh Chifuyu, karena dia menganggap Baji itu keren dan orang pertama yang ingin dia ikuti. Chapter 67 pun selesai, dan di video selanjutnya aku akan ngelanjutin chapter 68 dan 69 ya. Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.